Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nugraha dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101200085. Tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama 5 mengenai Ma'rifatul Quran. Kalamullah adalah terdiri dari dua unsur, yaitu kalam dan Allah, yang artinya firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Di sini ada proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur. Selanjutnya ada waktu turunnya Al-Quran yang ada 3 tahapan. Waktu turun Al-Quran yaitu kurang lebih selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Surah pertama yang diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya ada surah yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Proses penulisan Al-Quran terdiri dari 3 masa. Yang pertama adalah masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa setelah Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, yaitu metode yang digunakan, yaitu metode tafakur. Apa itu tafakur? Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Selanjutnya adalah mukjizat Al-Quran. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah hal luar biasa yang diturunkan dari Allah kepada Rasul dan Nabi untuk membuktikan kebenaran, pengakuan kenabian dan kerasulannya, dan biasanya bersifat menentang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Syarat-syarat mukjizat. Menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang. Dan yang terakhir adalah seorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Mukjizat memiliki 2 macam. Yang pertama adalah mukjizat isi, di mana mukjizat isi itu yang bersifat material indrawi atau tidak kekal. Seperti contoh yaitu mukjizat perahu Nabi Nuh. Yang kedua adalah mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan, akal, dan kecerdasan pikiran. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur sehingga terpelihara ashalahnya. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukhsyin wa nazzalnahu tanzil. Yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Quran surat Al-Isra ayat 106. Membaca Al-Quran adalah termasuk ke dalam ibadah. Seorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbatak-batak serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan. Dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari.